Kita sekarang ada dengan Penatua Faster Kapubau. Jadi Faster ini beliau Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemibom dan juga Penatua Pemuda di Gemim Bukit Siun Mokoditek. Gemibom Mokoditek. Dia juga aktivis ini. Aktivis kalau di Unima dulu dia KMKT, lalu pindah serta pulang di Bolmong jadi aktivis Gamki. Pernah jadi Gamki kan? Enggak ya? Enggak, Oh ya. belum. Nah, Baru kemudian sekarang pelayanan dan sekarang sudah jadi selain pelayanan dapat pekerjaan jadi guru, guru yang paling disiplin katanya di sekolah SMP atau SD. SMP. Oke. Di podcast ini orang mau baca cerita dulu seputaran penjangkauan dan pembinaan pemuda gereja berhubungan dengan Pastor P posisi sebagai eh, pengurus di Komisi Pelayanan Pemuda Sinode atau lebih spesifik lagi ya Penatua Pemuda lah, ya toh. Ini muka ini semua video ini semua muka saya saja ini. Oke, Pastor, berbicara Iya. penjangkauan anak muda tuh ini terserah Anda mau tinjau dari Anda punya jemaat atau di Gamibem pada umumnya. Kira-kira apa dia punya tantangan saat mau jangkau atau mau bina anak muda? Oh, ya. Kalau eh, pengalaman, puji Tuhan ini tahun yang kelima Tuhan percayakan melayani di Pemuda Gemibang. Hmm. Dan kalau mau dilihat dari sudut pandang bagaimana melayani teman-teman pemuda, kalau tantangan mungkin kalau pada umumnya eh, untuk melayani pemuda itu tantangan karena anak-anak muda banyak yang eh, terlibat dalam pelayanan itu tergantung mood. Nah, beda dengan kalau orang-orang tua kan, kalau orang tua semacam orang terlibat dalam pelayanan, aktif dalam pelayanan karena mungkin merasa itu bagian dari tanggung jawab. Tapi kalau anak-anak muda, orang terlibat dalam pelayanan kadangkala sebagian besar sih yang kita lihat antara kalau kita nyaman di situ kita bergabung loh di situ kita terlibat tapi kalau misalnya di situ membuat kita keluar dari kita zona nyaman nah orang semua mulai kemang keluar dari pelayanan pemuda itu sih apalagi yang paling berasa sekali sekarang kalau kalau dulu di awal-awal periode pelayanan itu orang masih banyak melayani yang ada yang senior senior ada juga yang sejaman orang yang masih dalam kategori milenial nah Hmm. kalau itu uh, eh, apa namanya pelajari dan Kandi bahwa kalau masih zamannya kita orang atau orang senior senior DP semangat itu lain dengan yang Gen Z yang sekarang yang kita layani. Sekarang Tunggu, kita tunggu. sudah di masa transisi yang layani Gen Z. Oke, tunggu. Nana tahun berapa Hmm. lahir? 96 96. batas tuh Oh, milenial. masih milenial Orang karena generasi sembilan terakhir tujuh. terakhir milenial. Iya. Baru Lanjut, lanjut setelah itu terus. jadi DP tantangan ini juga di arah sinodal, orang pernah diskusi waktu latihan dasar kepemimpinan, kalau ndak salah di gereja Immanuel Lalo, wilayah Lolak, semua kumpul pengurus dan semua jemaat DP tantangan di situ dalam kegiatan-kegiatan ibadah sebenarnya ada anggota pemuda, tapi untuk kehadiran itu rata-rata
puji Tuhan dia kalau sampai 50%, kadangkala di bawah situ, di bawah 50% dari data jumlah pemuda yang ada. Padahal ada misalnya di kampung, ada di jemaat situ, cuma tidak melibatkan diri. Itu sih Hmm. DP tantangan. Kemudian orang melayani anak-anak muda yang tadi banyak yang DP istilah keren orang jadi bilang sekarang baper. Ah ya, oke. Jadi generasi Gen Z itu kan salah satu dia punya karakter juga adalah baperan, cepat baper. Mm-mm. Buat Dan boleh tak baper. salah. Dapat marah Apalagi sedikit langsung merajuk. kita cerita kita punya pengalaman kan di awal-awal kita jadi pelayan di sini karena masih terbawa kan suasana bagaimana itu pelayanan masih di kampus, masih mahasiswa dengan idealisme yang tinggi, dengan semangat disiplin yang tinggi. Kita coba terapkan itu di sini dan banyak yang frustasi kita punya teman-teman terus terang kita punya teman-teman pelayan yang ada di sini orang sampai menangis. Lah, Terus sampai akar pahit karena kita membawa role model pelayanan yang ada di kampus kampus. yang disiplin, yang tegas, yang tidak kompromi, yang orang kalau bicara itu suka frontal dan apa adanya. Karena orang eh sudah biasa di sana kalau masalah hati itu masalah ke belakang. Setelah di sini kita pelajarin, oh, hanya kita perlahan-lahan merubah itu. Kita kasih sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Kita tidak boleh bawa itu gaya pelayanan yang eh, model-model masih dulu masih mahasiswa karena mau lari semua kita bukan cuma anggota tapi juga kita rekan-rekan pelayanan. Dari situ kita jadi belajar juga bagaimana ternyata di pelayanan itu perlu strategi. Setiap tempat dan orang itu beda. Orang bagaimana orang punya perlakuan untuk orang mau melayani. Kemudian juga DP tantangan di sini kita juga melihat di satu sisi kadangkala ada nyandak semua tapi ada sebagian orang tua itu yang kayak kurang dan kepedulian terhadap anak-anak memberikan dorong-dorongan, memberikan Ya, dorang ya. motivasi, mau suruh dorang untuk beribadah bahkan ada juga sebagian karena mungkin anak-anak muda lihat orang tua tidak mampu menjadi contoh. Orang tua Hmm. misalnya tidak ibadah maka jadi anak-anak juga jadi anak-anak muda ikut orang tua kebiasaan yang malas ibadah begitu. Kita kalau di awal-awal kita lihat anak-anak itu dorang bekerja keras. Kalaupun mau ditegur, dorang masih mau memperbaiki diri, dorang malah tetap bertahan. Tapi so di akhir-akhir ini, so lebih banyak anggota yang gengsi. Aduh, kalau mau ditegur sedikit, orang rupa langsung down sekali begitu, langsung tidak mau ibadah. Aduh, kita juga sendiri kadang-kadang jadi bingung bagaimana mau mau tanggapi pada orang kan yang baru baru begini kali kita cerita sedikit lagi. Kalau dulu di awal-awal pelayanan itu setiap misalnya kegiatan Natal kita bikin satu kegiatan-kegiatan besar kalau di Jemaat, bahkan undang gereja-gereja se-Kabupaten Bolmut, ormas-ormas pemuda itu kita undang dan kita bikin kayak apa ya drama begitu ada tarian, pokoknya kasih aktif dorang semua dan anak-anak itu suka. Kita bikin konsep yang berbeda dari Natal-Natal yang orang biasa laksanakan yang jaga adopsi model-model kampus pelayanan-pelayanan kampus anak-anak suka tapi akhir-akhir ini kita lihat ketika kita baru mau usulkan saja orang sudah mau orang tidak mau berperan di situ. Nah, biar bagaimana kan tidak boleh juga kita bersifat otoriter kita mau tetapkan sendiri tetap harus berdasarkan keputusan bersama dan kita ikutin orang keinginan rata-rata Siapa orang orang tidak belakang mau? 7 MC. Makanya itu tak bilang anak-anak sekarang kalau kita lihat nggak mau dorang keluar dari zona nyaman. Dorang nggak Hmm. mau begitu Bisa menyusahkan dorang pediri walaupun walaupun itu sebenarnya hal yang bermanfaat oke. untuk Yang dorang. pas Kita lihat terlihat, malah yang pas terlihat uh-uh, zona nyaman anak-anak sekarang itu bagaimana? Yang disebut zona nyaman itu seperti apa? zona nyaman. Oke. Kalau untuk Gen Z sekarang dorang zona nyaman itu semacam bagaimana sales center begitu dong.
Yang penting kita aman dengan kita pe dunia sendiri, kita main HP Jo, atau kita bakurung di kamar, kita aman. Kita ndak mau pusing. Apa yang bikin ribet kita pe diri itu kita ndak mau. Yang bikin ribet kita pe cukup dengan kita pe diri begitu. Jadi Heeh, satu, nggak bikin ribet. Kalau misalnya heeh. nggak membuat kita malu, itu masuk nggak? Iya, masuk juga begitu. Ada juga sebagian kan ndak Oh, mau tampil karena dong malu, kurang malu, percaya diri. kurang Heeh. percaya diri. Oke, itu dari faktor internal, itu dari karakter. Kira-kira, sorry, faktor tantangan dari faktor karakter anak muda. Kalau dari budaya atau apa namanya kemajuan zaman, kira-kira Faktor apa? eksternal. Selain selain gadget nih, selain selain handphone, kira-kira ada lagi enggak? Kalau dulu kan orang masih mungkin yang masih dominan itu adalah miras, eh, Heeh, apalagi Kang, drugs. heeh. Sekarang mungkin masih ada, tapi yang paling dominan kalau menurut Kak ya nanti coba Pastor. Menurut Kak sekarang yang paling dominan itu adalah teknologi. Betul, betul. Kalau anak-anak kan sekarang ya kalau misalnya Ibu Nur C. Smolang bilang, kalau dulu narkoba, kalau sekarang memang betul-betul narkolema, Iya, betul. narkoba lewat Kita juga mata. perhatikan, perhatikan kan, Dik. Kadang-kala kita jaga tegur anak-anak. Ketika orang dalam komunitas, misalnya orang ada perkumpulan, mau ibadah atau kegiatan apa, semua cuma asik dengan HP sendiri. Kadang-kala kita jaga tegur, coba simpan kok tuh HP, orang bercerita dulu. Apa yang orang boleh mau sharing-sharing begitu. Jadi sekarang orang juga pengaruh dari teknologi ini, orang jadi individualis. Jarang orang Yes. so berkomunikasi secara langsung. Bahkan kalau orang mau perhatikan dalam lingkungan keluarga, khususnya ada yang kalau keluarga yang semua DP anggota sudah HP, so jarang orang berkomunikasi. Anak di kamar main HP, mama punya tempat duduk sendiri main HP, papa sendiri main HP. Dan kita ada perasa sekali sekarang di pemuda. Kalau dulu Hmm. tuh orang oke sih ada HP, tapi misalnya mau mulai sebelum misalnya ibadah mulai begitu orang datang lebih awal, tunggu-tunggu orang cerita-cerita atau misalnya selesai ibadah sebelum pulang orang masih cerita-cerita. Tapi sekarang kalau mau diperhatikan datang semua langsung di HP, main HP masing-masing. So jarang komunikasi. Kadang-kadang orang yang senior dan jaga jengkel yang kali orang mau bercerita kok orang cuma mau respon dengan dia agak-agak HP jarang mau nyana mau bahagia dan ya nak mau Hmm. eh, bat komunikasi Nah, dengan orang gitu. dulu, bukan dulu, beberapa 2 tahun lalu, 2 tahun lalu dan Mm-mm. tahun lalu itu sampai tahun lalu Kak masih beranggapan bahwa yang kena dampak itu hanyalah genset. Ternyata dampak HP ya, dampak HP maksudnya. Yang kena dampak gadget itu menurut Kak waktu sampai tahun lalu itu adalah genset. Ternyata bukan hanya genset, tapi semua Mm. generasi. Semua. Ha. Semua generasi memang memang Kak Kalau juga kalau orang-orang melihat tua yang lebih aneh kalau mau lihat di yang media iya, sosial iya, justru itu yang betul. lucu-lucu Jadi kadang pertama memang melihat bahwa HP ini merusak komunikasi antara langsung. iya merusak komunikasi secara langsung baik antar pribadi, teman, keluarga atau bahkan relasi kerja juga rusak gara-gara HP. Nah, Kak dulu menganggap itu sulit untuk mempengaruhi orang tua, tapi ternyata justru memang sama nih Pastor bilang orang tua yang paling terpengaruh. Sehingga Kak berapa kali dia bilang tuh bahwa generasi ini adalah generasi tertunduk, generasi tertunduk. Nah, waktu itu Kak punya maksud itu hanyalah anak-anak ya genset, no generasi Z. Tapi ternyata semua generasi, generasi tertunduk itu bukan tertunduk karena misalnya baca buku atau berdoa, Mm-mm. baca Alkitab atau Mm-mm. sementara memikirkan sesuatu yang positif. Tapi ternyata tertunduk Mm. karena gadget. Jadi mau di Iya, jalan, mau di bus, mau di rumah itu
Semua DP kepala begini, tertunduk karena gadget. Oke, ada enggak tantangan lain kira-kira? Kalau di jemaat sendiri, Pak Pastor apa itu? Kenakalan-kenakalan Kurang. mungkin beda ya. Kalau Kalau budaya apa tantangan di malahan tadi kalau kenakalan ada sisi positif juga nih HP. Kalau kenakalan kayak kayak dulu begitu. Kalau ya, di dulu dulu kan orang suka mau bakal antar satu kampung nah, ke dengan kampung lain. meminum, Mar dengan HP malahan berkurang karena orang so jadi di HP baru. Kalau dulu kita perhatikan untuk anak-anak untuk anak-anak itu banyak yang kalau kenakalan dulu jaga Mbak Ebon yang nakal-nakal mau bawa komik sekarang sonda orang teralih di HP semua. makanya Kak bilang dulu DP tantangan adalah anak-anak muda itu bakumpul, dorang minum, ba Mm-mm. habon, drugs dan sebagainya itu toh. Tapi sekarang dengan ada HP, Iya, justru yang nakal itu terpindah di HP. Jadi tadinya pindah di narkoba, HP. sekarang narkolema, narkoba lewat mata. Dan narkoba lewat mata itu ternyata bukan cuma video porno, tapi ya apa yang Game. ditampilkan P itu Mm-mm. justru Game. jadi narkoba, no? Sama dengan obat-obat yang terlarang itu kan ada dia punya dosis, ada dia punya jenis. Sama juga kalau orang mau lihat di HP itu ada tampilan-tampilan dengan berbagai takaran DP jenis dan yang ini kadang-kala kan Mbak Uni film saja film Korea lah untuk anak-anak yang nggak tahu ya cewek dan cowok juga mungkin cowok juga ada. Dorang lebih Mm-mm. tertarik lihat HP mau film Korea. Mm-mm. Oke. Jadi kalau di kampung kenakalan-kenakalan begitu mungkin cuma beberapa orang kan, segelintir Iya, orang ya. sekurang, sekurang. Mm-mm. Sekurang. Hmm, Oke. Eh, tapi menurut Faster, apakah dengan adanya tantangan dari dunia digitalisasi sekarang, Kak sih belum backing DPAP, belum backing survei ini Kak masih tahun ini Kak Mm-mm. mencoba Kajian, untuk kajian. coba cari apa namanya mau teliti dan survei untuk misalnya free sex atau hamil di luar nikah itu apakah bertambah atau berkurang dengan adanya pengalihan apa DP nama tantangan atau Kalau kalau eh, kita so studi empiris lah, studi empiris begitu. Kita bukan apa? penelitian. Kalau studi empiris dia kan lebih kecil dari penelitian. Orang hanya mengamati berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan kalau studi empiris. Tapi dia nggak sampai sampai di pengelolaan data cuma studi empiris. Bagaimana Malahan kita dan lihat kalau dengan ada HP itu lebih rawan sebenarnya. Misalnya kan kita saya contoh begini. Kalau dulu misalnya orang minta maaf ini sedikit keluar dari kehidupan pemuda, kehidupan rumah tangga misalnya. Kalau dulu orang mau bahugel itu dalam tanda kutip dia segan. Karena misalnya untuk mau komunikasi misalnya antara laki-laki dan perempuan kalau ada DP laki situ dia segan. Tapi sekarang dengan media sosial dia bisa baku kontak tanpa diketahui itu, tanpa diketahui oleh DP suami atau DP istri secara hmm, langsung begini. Dulu kan orang bisa langsung curiga dari gerak-gerik, tuh, hmm, bagaimana orang gerak-gerik. Mar sekarang tuh orang nggak tahu di balik layar. Baru kita lihat dengan adanya HP, malahan lebih banyak sih kalau untuk yang pemuda misalnya ada orang yang kawin sebelum apa dong apa deh istilah itu kawin sebelum menikah. Banyak kawinan kejadian. dini lah. Iya perkawinan dini Kawin sebelum nikah banyak. maksudnya seks Iya, sebelum nikah. iya, Yang bilang iya. kawin kalau kalau kawin belum nikah kan, iya Kawin sebelum nikah. seks sebelum nikah iya Gay kawin marriage dalam apa deh? tanda kutip. Ya Hmm, dalam tanda kutip ya. Karena oke. karena ada ruang-ruang yang privat itu yang sudah bisa dikontrol oleh banyak orang. Beda dengan kalau dalam kegiatan sosial kan orang bisa kontrol mengurangi. Mar kalau cuma lewat HP ini tuh orang nggak tahu. Bahkan kita kita menemukan sendiri di kita siswa di yang kita
mengajarkan. Dorang ada siswa-siswa, dorang ada grup pornografi. Orang baku Hmm? kirim. Bayangkan, Baku kirim apa ini pelajar maksudnya? kita Baku temukan. kirim video porno atau baku kirim apa Iya, ya? Baku kirim kirim video porno. video porno, tapi bukan dorang punya Iya. diri toh. Oh, bukan, bukan. Dorang. Kita dapat dapat bocoran dari satu orang siswa dan kita telusuri. Ih, ternyata setelah ditanya banyak siswa yang tergabung di itu. Kemudian kita laporkan ke pimpinan. Kita sampaikan juga kepada orang tua. Waktu diundang orang tua supaya kan ada. Tapi Foster kalau yang baku kirim video porno itu sejak Kak masih di SMA itu so Mm. ada. Maksudnya orang lebih dipermudah dengan grup-grup kan semua sekarang anak-anak kan. Oh ya, Kalau cuma dulu kan memang tuh dari ada semua. cuma memang Iya. dulu kan tuh kalau baku kirim pakai Bluetooth, pakai infrared. Heeh, Kalau sekarang memang cuma heeh. kirim lewat WA, so tak kirim. Memang cepat sekali tak kirim Ah, tuh. maksudnya orang ada grup-grup begitu. Yang grup-grup, orang kasih gabung, orang teman di grup situ, baru orang kirim, no? Ya, itu yang Kak takut juga jangan sampai karena sekarang kan ada kejahatan, bukan kejahatan, ada jasa eh, apa kata yang pernah muncul di berita itu jasa yang bayar tapi dia nyana mau bersetubuh, dia cuma kasih tunjuk DP bagian tubuh di video. Mm, Bahkan bukan cuma bagian tubuh di video, dia saja cuma kasih tunjuk dia pakai baju satu tali, misalnya perempuan ya, pakai baju satu mm, tali atau tertawa-tertawa senyum berapa menit dibayar. Nah ini yang Kak takut anak-anak eh, sekarang itu jatuh di situ hanya apalagi masuk di kampus ya orang-orang yang sekuliah yang butuh doi mm, lalu kemudian dorang justru merusak dorang punya hidup dengan cara-cara begitu untuk cari doi. Kalau dulu kan memang mm. ya minta maaf jual tubuh atau apa. Sekarang boleh cuma jual video apa segala macam. Oke, jadi ternyata banyak kan DP tantangan semakin besar. Kemarin Aduh, banyak. orang waktu ada Bapak Ayah Manado, orang bahas itu Sadrak Mesak dan Abednego. Eh, ya semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin besar itu penderitaan dan Pak Ishak bilang begini, tahun baru ini jangan pernah berpikir bahwa penderitaan itu mau kurang. Tantangan itu mau Mm, jadi kecil, justru tantangan akan lebih besar, penderitaan juga akan semakin besar. Nah, maka orang tidak ada kata mundur, yang ada orang adalah kata maju terus bersama dengan Tuhan. Nah kalau begitu, dengan melihat tantangan yang ada ya, yang ada pengana punya pemuda ya, apalagi ngana seorang guru tuh ini pendidik yang sangat disiplin dan sedikit bukan sedikit le kata banyak banyak siswa yang takut tuh karena kalian kau bilang killer deh karena terlalu disiplin. Apa ngana punya strategi untuk bisa jangkau dan kalau sudah jangkau bisa bina pada orang. Kalau mau jangkau memang eh, gampang tuh orang mau jangkau itu sebenarnya gampang, tapi mau bina ini, mau didik ini ya agak setengah mati ya kan. mm, Karena kan orang tiap mm. hari harus ada di dorang. Eh, orang kalau cuma Iya, mau bilang jangan baking begitu, ya orang tangkap. Tapi orang belum tentu boleh mau baking itu. Apa kira-kira?